Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalian percaya sebuah karomah? Apakah kalian percaya suatu kelebihan dari seorang wali Allah yang terkadang pemikiran dan perbuatannya di luar nalar pikiran kita? Hal ini pernah terjadi kepada ketiga kiai ini. Mereka yang seharusnya berjalan di jalan hukum syariat, tetapi mereka malah seolah keluar dari hukum syariat. Hal seperti ini wajar bagi mereka yang telah mengetahui sisi-sisi dalam lingkup kemakrifatan, dan akan menjadi fitnah bagi mereka yang belum paham dengan ilmu makrifat. Inilah ketiga kiai tersebut. Yang pertama adalah Kiai Khairon. Kiai Khairon sudah populer sebagai kiainya para pelacur di Surabaya. Sehari-hari dia menjadi guru ngaji, konsultan psikologi, dan bapak, kakak, sahabat yang sangat akrab dengan gemuruh jiwa para pelacur yang bergolak. 20 tahun silam, diam-diam dia mendirikan sebuah pondok pesantren di komplek pelacuran terbesar di Surabaya. Dan saat ini ada 700 anak-anak pelacur itu nyantri di pesantrennya. Jika senja mulai tiba, gincu-gincu mengoles bibir para pelacur itu dengan segala sapaan manja pada hidung belang. Sementara suara musik keras mendentang memenuhi komplek pelacuran itu. Di sudut komplek pelacuran itu terdengar suara bocah-bocah mengaji, meneriakkan sholawat Nabi dan berjanji. Keduanya berjalan ramai. Saya tidak pernah melarang mereka melacur. Saya juga tidak memarahi mereka. Saya hanya menyiapkan ruang jiwa mereka, sebab mereka melacur paling lama 10 tahun. Setelah itu, mereka pasti berhenti. Mereka perlu kesiapan mental, keimanan, dan sikap optimis kepada Tuhan. Pesantren ini saya konsentrasikan untuk membina anak-anak mereka yang tak berdosa. Mereka harus tumbuh dengan jiwa yang merdeka, tanpa konflik, tanpa masa lalu dan trauma-trauma, ungkap Kiai Khairon. Yang kedua adalah Kiai Madun. Kiai Madun berasal dari Madiun, sudah dikenal sebagai seorang kiai torekot dengan jamaah ribuan. Suatu hari dia tertimpa gejala psikologi yang cukup aneh, rasa takut mati yang berlebihan. Selama 6 bulan dia terus-menerus menangis, seakan-akan malaikat maut membuntutinya. Dia juga heran kenapa harus takut mati. Saking takutnya, Kiai Madun mendatangi guru mursyidnya. Dengan serta-merta gurunya menyambut dengan sambutan yang cukup kontroversial. Soal penyakitmu itu gampang obatnya. Mulai besok kamu pergi saja setiap hari ke komplek pelacuran. Bagaimana Pak Kiai ini, kok saya malah harus main-main dengan pelacur? Apakah ini tidak bertentangan dengan syariat? Kata Kiai Madun dalam hatinya. Belum sempat dia meneruskan fantasinya, gurunya sudah memotong. Dun, lihatlah mulutku ini. Begitu melihat mulut gurunya, yang nampak adalah lautan luas tak bertepi. Kiai Madun hanya terperanggah. Diam-diam dia menyesal kenapa soal-soal hakikat kehidupan harus dia pertanyakan lewat syariat kepada gurunya. Diam-diam pula hatinya menangis, tapi juga muncul rasa ngeri. Kenapa harus main-main dengan pelacur? Tapi Kiai Madun tidak mau membantah perintah gurunya. Pagi-pagi, Kiai Madun sudah menghilang dari rumah gurunya. Dia cari komplek pelacuran yang jauh dari daerahnya. Jalan penyembuhan. Ini dia lakukan hampir setiap hari. Sampai pelacur seluruh komplek itu kenal benar dengan Kiai Madun. Bahkan kadang seharian penuh dia berada di tengah para perempuan penghibur itu, sambil mengingat-ingat apakah rahasia di balik perintah gurunya itu. Suatu pagi ketika dia datang ke komplek langganannya, tiba-tiba ada kakek-kakek tua baru saja keluar dari sebuah kamar pelacur. Dia sangat kaget melihat kakek yang sudah udur dan mendekati ajal itu masih sempat ke komplek pelacuran, bahkan dengan wajah berseri, riang gembira layaknya anak muda. Sang kakek penuh percaya diri layaknya anak muda. Iya, kakek ini sudah tua renta, kok tidak takut mati ya? Bahkan dia menjalani kehidupan ini tanpa beban. Saya yang masih muda kok takut mati?
Kualitas iman macam apa yang saya miliki ini? Katanya Kiai Madun di dalam hatinya. Dengan wajah terangu-angu, Kiai Madun merasa mendapat pelajaran dari kakek tua renta itu. Dan seketika pula rasa takut matinya hilang begitu saja, sembuh. Yang ketiga adalah Kiai Marwan. Kiai ini sudah hampir mendekati 50 tahun usianya, tetapi masih membujang. Keinginan untuk konsentrasi sebagai kiai tanpa menghiraukan urusan dunia termasuk wanita membuatnya menjadi bujang lapuk. Tapi soal kebutuhan penyaluran syahwat tetap saja mengusik setiap harinya. Apalagi kalau dia berpikir siapa nanti yang meneruskan pesantrennya kalau dia tidak punya putra. Dengan segala kejengkelan pada diri dan gemuruh jiwanya, akhirnya Kiai Marwan istikharah. Mohon petunjuk kepada Allah siapa sesungguhnya wanita yang menjadi jodohnya. Petunjuk yang muncul dalam istikharah adalah agar Kiai Marwan mendatangi sebuah komplek pelacuran terkenal di daerahnya. Di sanalah jodoh Anda nanti, kata suara dalam istikharah itu. Tentu saja Kiai Marwan menangis tak habis-habisnya. Setengah memprotes Tuhannya, kenapa dia harus berjodoh dengan seorang pelacur? Bagaimana kata para santri dan masyarakat sekitarnya nanti kalau ibu Nyai justru seorang pelacur? Ya Allah, apakah tidak ada perempuan lain di dunia ini? Dengan tubuh yang gontai, layaknya seorang yang sedang mabuk, Kiai Marwan nekat pergi ke komplek pelacuran itu. Peluhnya membasahi seluruh tubuhnya dan jantungnya berdetak keras. Ketika memasuki sebuah warung dari salah satu komplek itu, dengan kecemasan yang luar biasa, dia memandang seluruh wajah pelacur di sana, sembari menduga-duga siapa di antara mereka yang menjadi jodohnya. Dalam keadaan tak menentu, tiba-tiba muncul seorang perempuan muda cantik berjilbab, menenteng kopor besar, memasuki warung yang sama dan duduk di dekat Kiai Marwan. Masya Allah, apa tidak salah perempuan cantik ini masuk ke warung ini, kata benaknya. Mbak, maaf mbak, mbak dari mana kok datang kemari? Apa mbak tidak salah alamat? Tanya Kiai Marwan pada perempuan itu. Perempuan itu hanya menundukkan mukanya. Lama-lama butiran air matanya mulai mengembang dan menggores pipinya. Sambil menatap dengan mata kosong, perempuan itu mulai mengisahkan perjalanannya sehingga dia ke tempat pelacuran ini. Singkat cerita, perempuan itu minggat dari rumah orang tuanya memang sengaja ingin menjadi pelacur, gara-gara dia dijodohkan paksa dengan pria yang tidak dicintainya. Masya Allah mbak. Begini saja mbak ikut saya saja, kata Kiai Marwan, sambil mengisahkan dirinya sendiri, kenapa dia pun juga sampai ke tempat pelacuran itu. Dan tanpa mereka sadari, kedua makhluk itu sepakat untuk berjodoh. Tiga kiai tersebut sesungguhnya merupakan refleksi dari rahasia Allah yang hanya bisa difahami lebih terbuka dari dunia sufi. Kiai Khairon yang menjadi kiai para pelacur sesungguhnya wujud dari kemerdekaan sufistik pada kepribadian seseorang yang berani menerobos dinding-dinding verbalisme kultur agama. Sebagaimana misteri Kiai Madun yang harus sembuh di komplek pelacuran. Juga nasib bidadari yang ditemukan Kiai Marwan di komplek pelacuran itu. Semuanya menggambarkan bagaimana dunia jiwa, dunia moral, dunia keindahan dan kebesaran ilahi harus direspon tanpa harus ditimbang oleh fakta-fakta normatif sosial yang terkadang malah menjebak moral seorang hamba Allah. Sebab tidak jarang seorang kiai sering mempertaruhkan harga dirinya di depan pendukungnya ketimbang mempertaruhkan harga dirinya di depan Allah. Dan begitulah cara Allah menyindir para kiai dengan menampilkan tiga kiai pelacur itu.